Ada 98 juta itu yang bayar rumah. Dipakai buat bayar rumah. Cuman gitu. saya yang heran itu kok beredarnya 100 juta. Ya, intinya nih yang orang menjadi pertanyaan di luar adalah kenapa uang 98 juta ini malah dipakai untuk bayar rumah. Kayak ini, saya mikir gini, karena si Agus udah nggak bisa untuk dioperasi mata, kedepannya dia nanti seperti apa? Yang namanya sudah tahu dibantu sama yayasan kita, pendampingan ngasih tahu dong seenggaknya gitu. Lu tahan situ dulu, gue mau nanya nih sama Mas Agus nih. Mas Agus dulu. Mas Agus menganggap uang donasi itu seperti apa? Nah, kalau uang donasi kan memang tidak ada perjanjian apa-apa dari awal ya. Oh, ada. Tapi kan Gunakan donasi yang sudah diberikan. Gue tanya, di mana sih hati nurani lo? Lo sebagai istrinya lo, orang yang akan mendampingi dia seumur hidup, ya kan? Di mana hati nurani lo? Kalaupun ya misalnya, kalaupun seumpama ada pihak lain, contohnya deh nggak usah jauh-jauh, Mas Agusnya sendiri deh yang minta untuk uang donasi ini dipakai buat A, B, C di luar dari pengobatannya. Mestinya lu yang melarang. Paham? Itu sangat cukup buat Agus ini berobat secara langsung sat-set gitu kan. Malah uangnya dipakai buat apa guys? Buat bayar utang keluarga-keluarga istrinya. Ditransfer 100 juta ke si ini, ditransfer 50 juta ke si itu, 50 juta lagi gitu. Ditegur dong sama Teh Novi Pratiwi ini, karena kan emang itu uang donasi yang utamanya dipakai untuk pengobatan, buat berobatnya si Agus biar bisa ngeliat lagi guys. Dan saat dikonfirmasi keluarganya ini nggak merasa mereka tuh salah mempergunakan uang itu buat bayar utang. Ya guys, perihal berita mengenai Mas Agus yang disiram air keras oleh bawahannya atau oleh karyawannya saat ini menjadi buah bibir publik karena sudah viral sekali, di mana banyak sekali yang sudah mendonasikan sehingga mendapatkan lebih kurang 1,5 miliar untuk Mas Agus. Namun baru-baru ini viral berita penyalahgunaan dana tersebut yang mana harusnya digunakan untuk full pengobatan biaya mata Mas Agus dari awal pengobatan sampai sembuh, namun ternyata disalahgunakan untuk membayar hutang dan juga digunakan untuk rumah. Hal tersebut sontak mendapatkan kritikan pedas dan viral di sosial media, terutama netizen yang juga mungkin ikut berdonasi. Berikut beberapa reaksi para netizen dan juga warganet geram dan kesal melihat perlakuan Mas Agus dan juga istrinya yang menyalahgunakan biaya atau dana donasi yang seharusnya digunakan untuk berobat tapi malah digunakan untuk hal yang tidak penting. Ada 98 juta itu yang bayar rumah. dipakai buat bayar rumah. Cuman gitu. saya yang heran itu kok beredarnya 100 juta. Ya, intinya nih yang orang menjadi pertanyaan di luar adalah kenapa uang 98 juta ini malah dipakai untuk bayar rumah. Kayak ini, saya mikir gini, karena si Agus udah nggak bisa untuk dioperasi mata, kedepannya dia nanti seperti apa? Biaya hidup dari mana? Dia ada donasi dong. Dia gunakan nanti saatnya. Kan ini Agus jangka panjang, kalau memang dia udah menyatakan nggak melihat loh. Saya mikirnya ke sana. Oke. Karena apa? Suatu saat kan saya nggak mungkin saya nampung terus. Iya. Ya. Dia juga punya kehidupan. Entah dia mau balik ke Aceh, entah dia mau balik ke Jawa. Uang donasi itu digunakan, kalau saya berpikir panjangnya ke situ, bukan kita mau ganti apa-apa menggunakan donasi untuk macam-macam, enggak. Iya. Yang namanya sudah tahu dibantu sama yayasan kita, pendampingan ngasih tahu dong seenggaknya gitu. Lu tahan situ dulu, gue mau nanya nih sama Mas Agus nih. Mas Agus dulu. Mas Agus menganggap uang donasi itu seperti apa? nah, kalau uang donasi kan memang tidak ada perjanjian apa-apa dari awal ya. Oh, ada. Tapi kan nggak tahu Agus dari Mbak Nopinya ke Mbak Wulan atau Mbak Pia. Karena sama sekali kita tuh tidak tahu maupun istri Agus maupun Agus ada perjanjian apa gitu kan. Kenapa maksudnya ada podcast berkali-kali gitu juga gitu kan.
Tidak ada omongan Iya, masalah itu tidak ada ya. omongan ke Agus juga, nggak ada yang nyampein. Oke. Waktu terakhir aku dapat info, waktu itu dapat telepon dari Mbak Wulan, aku ingat banget aku lagi ada acara sama timku, itu bilang aku lupa yang kanan apa yang kiri, emang tidak bisa melihat, tapi Iya. kemungkinan besar salah satu mata lagi katanya bisa untuk dibantu obati dengan Oke. cara operasi secepatnya. Katanya Nah. begitu yang aku dapat Iya. info begitu ya. Oke. Nah, Nah, saya sebentar Bu, iya, oke, satu-satu oke. ya. Iya, Oke. siap. Nah, setelah itu kan saya mikir kan, oh masih ada kemungkinan nih untuk bisa dioperasi. Kan emang, kalau aku emang cerita sejujurnya, Bang, gitu. Papaku pernah dioperasi, operasi mata, ketembak airsoft gun matanya. Oke. Di rumah sakit itu, makanya aku bilang, apa coba di dokter itu, gitu. Jadi lu masih memikirkan kemungkinan bisa dioperasi lah. Aku percaya keajaiban Allah sih, makanya oke. karena aku peduli sama Mas Agus, aku masih kayak yakin, ya udah ayo Lu masih mau fight lah. Iya, aku masih mau Oke, fight kan, oke. Bang Dini tahu aku seperti apa Iya, gitu, aku paham, masih paham. mau fight. Masih. Setelah tadi ngikutin kan ceritanya. Terus katanya kamu tidak ngomong kalau memang dipakai Dari awal, Nggak Bang. ngomong. Itu betul? Kalau aku emang nggak ngomong. Tadi kan niatnya emang Abah sendiri yang mau bicara sama Teh Maaf, Novi. Abah siapa? Aku, Abah. Oh, bapaknya Mas Karena Agus. kan sebenarnya itu udah ranahnya Abah gitu. Katanya Abah sendiri yang bakal ngomong gitu. Ranahnya Jadi Abah. kamu tidak mau ngomong walaupun kamu sudah tahu karena kamu takut salah ngomong. Maksudnya begitu? Iya. Ya karena kan Abah sendiri katanya mau ngadepin tenang, Abah yang bakal Bicara. gitu. Tapi kamu sebenarnya udah tahu uangnya itu dipakai untuk membayar. Tahu. Udah tahu. Berarti kamu menutupi ya? Ya guys, jadi parah banget ya. Ternyata Mas Agus dan juga beberapa keluarganya termasuk istri dan juga keluarga lainnya itu menggunakan uang donasi yang seharusnya untuk pengobatan mata dari Mas Agus ini malah digunakan untuk rumah, bayar hutang dan lain sebagainya. Di sini bahkan di saat ditanyai oleh Kang Denny Sumargo bahwasanya apakah nggak ada perjanjian atau ada perjanjian di awal sebelum menggunakan uang donasi tersebut, ternyata Mas Agus bilang tidak ada perjanjian. Padahal Teh Novi yang mempunyai yayasan yang juga melakukan open donasi itu mengatakan ada perjanjian di awal. Dan juga maunya Teh Novi itu karena memang dia mendapat informasi bahwa saya mungkin sebelah matanya ini tidak bisa melihat sama sekali alias buta permanen, namun untuk mata sebelahnya lagi itu ada kemungkinan untuk bisa sembuh dan dioperasi. Kenapa tidak memaksimalkan uang tersebut, dana tersebut untuk melakukan operasi dan juga ditangani oleh dokter yang sama pada saat Teh Novi itu mengoperasi mata dari orang tuanya di rumah sakit yang sama dengan dokter yang sama. Dan kali aja dengan pengobatan yang serius dan juga dengan usaha dan doa bisa sembuh tuh matanya Mas Agus, kata Teh Novi. Makanya harusnya dimaksimalkan lagi ini pengobatannya. Dengan uang tersebut jangan digunakan untuk yang tidak-tidak seperti itu. Dan juga guys, mengenai berita tersebut banyak sekali netizen yang bereaksi dan hilang respect terhadap Mas Agus dan juga keluarganya, dan lebih mendukung Teh Novi untuk mengembalikan kembali donasi tersebut karena digunakan tidak semestinya. Berikut beberapa tanggapan dan reaksi netizen melihat hal tersebut. Teruntuk istrinya Mas Agus yang korban penyiraman air keras oleh rekan kerjanya, ya kan? Gue udah nonton podcastnya Kak Denny Sumargo. Itu gue nonton podcastnya sampai nangis karena begitu matanya dibuka perbannya itu gila, gue sampai nyes banget gitu kan. Tapi belakangan ini seliweran di TikTok itu diinformasikan kalau istrinya itu menyalahgunakan donasi yang sudah diberikan. Gue tanya, di mana sih hati nurani lu? Lu sebagai istrinya loh, orang yang akan mendampingi dia seumur hidup, ya kan? Di mana hati nurani lu? Kalaupun ya misalnya, kalaupun seumpama ada pihak lain, contohnya deh nggak usah jauh-jauh, Mas Agusnya sendiri deh yang minta untuk uang donasi ini dipakai buat A, B, C di luar dari pengobatannya, mestinya lu yang melarang. Paham? Gila sih, gua nggak habis pikir ada orang segitunya, nggak punya hati nuraninya, ya.
Itu adalah suami lu loh. Gila sih, gue sampai ngeliat begitu rusaknya itu wajah, itu mata, aduh. Apalagi dana yang terkumpul itu di atas 1 miliar. Itu bisa dilakukan operasi plastik, bisa buat menyembuhkan matanya dulu deh. Malah dibuat pakai buat bayar utang salah satunya. Sisanya gue nggak tahu deh. Gue nangkep itu, ya kan, dibuat bayar utang, buat ini, buat itu. Ya Tuhan, kenapa dunia ini kayak gini? Ada gitu orang-orang kayak gitu. Ya, untuk Teh Novi, mungkin lebih baik ke depannya kalau memang mau membuka donasi buat pengobatan orang lain, mungkin uangnya dikelola oleh yayasan kali ya. Nanti segala biaya pengobatannya sistemnya rembes. Mungkin begitu kali saran aku. Ya, mudah-mudahan makin banyak orang yang bisa tertolong gitu kan. Jadi kan kalau menyalahgunakan kayak gini kan, ke depannya kan ya orang yang mau memberikan bantuan kan jadi mikir, bener gak sih? Ya, orang yang akan memberi bantuan akan mikir, ini nanti tepat gak ya? Ntar ini enggak ya, kan jadi ragu dengan kejadian kayak gini. Ya, aduh gila sih, gue nyes banget. Mudah-mudahan bertobat ya, Say, bertobat. Iya guys, di sini banyak sekali yang hilang respect terhadap Mas Agus dan juga istrinya. Kenapa sebagai istri tidak punya hati nurani? Banyak sekali masyarakat atau netizen yang awalnya itu simpatik terhadap kondisi Mas Agus, makanya mau berdonasi. Namun kenapa setelah uangnya terkumpul di atas 1 miliar, Mas Agus ataupun keluarganya itu tidak mempergunakannya dengan sebaik-baiknya, malah itu menggunakannya di luar dari pengobatan. Harusnya nih menurut netizen ini istrinya sebagai pendamping hidup Mas Agus, kalau ada Mas Agus meminta itu menggunakan uang tersebut untuk A, B, C, D, harusnya istrinya lah yang melarang. Karena itu fokus untuk pengobatan Mas Agus. Tapi ini istrinya lah yang juga ikut serta-merta menggunakan uang tersebut untuk di luar dari pengobatan Mas Agus. Masih banyak sekali yang miris terhadap kejadian ini. Main kalau gue nonton di podcastnya, waktu ditanya itu pertama dibilang baru dapat 500 juta katanya gitu kan, di tanggal 1 atau 2 Oktober. Akhirnya tiba-tiba Teh Novi bilang kan, ya udah aku mau minta mutasinya deh. Ternyata setelah diomongin mau minta mutasi, baru tuh mereka bilang bahwa donasinya udah mencapai 1,5 atau 1,7 M gitu katanya. Bahkan mereka bilang nggak bisa dipakai kartu ATM-nya dan mau buat ATM baru. Itu terekam di percakapan Teh Novi dengan salah satu keluarga istrinya Mas Agus gitu. Terus malah di tanggal 3 bapaknya Agus ini masih bahas-bahas soal BPJS, kalau ngantrinya lama, gitu kan. Nggak bilang kalau donasinya itu udah mencapai miliaran gitu, yang which is itu sangat cukup buat Agus ini berobat secara langsung satset gitu kan. Malah uangnya dipakai buat apa guys? Buat bayar utang keluarga-keluarga istrinya. Ditransfer 100 juta ke si ini, ditransfer 50 juta ke si itu, 50 juta lagi gitu. Ditegur dong sama Teh Novi Pratiwi ini, karena kan emang itu uang donasi yang utamanya dipakai untuk pengobatan, buat berobatnya si Agus biar bisa ngeliat lagi guys. Dan saat dikonfirmasi, keluarganya ini nggak merasa mereka tuh salah mempergunakan uang itu buat bayar utang. Mereka merasa itu duit Mas Agus, ya sah-sah aja gitu kalau mau dipakai untuk apa. Dan mau dialirin kemana, ya kan itu duitnya masuk rekening Mas Agus, ya bebas dong. Orang kan udah donasi, jadi terserah gue mau dipakai buat apa. Gitu mungkin dalam pikiran mereka ya guys. Ini sorry ya, gue agak gedek jujur aja sama orang kayak begini, aduh. Waktu susah, mereka tuh chatting-chatting, nangis-nangis, nelpon-nelpon kan kayak ngeganggu banget gitu, minta ditolongin, dikasih panggung, dikasih ruang buat speak up. Udah ditolongin begini, nggak jujur. Pokoknya kalau menilai orang tuh easy deh. Lu kasih duit deh yang banyak, ketahuan tuh dia sifat aslinya kayak gimana gitu kan. Kesel nggak lu kalau kayak gitu? Gue jujur kalau di Teh Novi gue kesel banget. Jangan ada ucapan ya, harusnya donasi itu udah dikasih, udah ikhlas dong, terserah, jangan tanya-tanya lagi uangnya. Sumpah yang ngomong begini, ini mentalnya 11-12 sama keluarganya Mas Agus. Itu duit donasi, duit belas kasihan ya, dicatat bukan hasil keringat si Agus kerja dari pagi sampai malam. Jadi utamanya jelas dong dipakai tujuannya buat apa? Buat berobat, bukan buat bayar utang. Apalagi utang keluarganya yang datang kalau pas tahu kita punya duit doang nih, gitu kan. Kalau pas kita susah boro-boro dia datang, ngelirik aja enggak. Dan Novi sama Densu jelas keki dong, kok jadi kayak gini gitu. Udah gue tolongin loh, nggak jujur lagi, bohong-bohong, tipu-tipu gue.
Malah gue denger istrinya si Agus ini, si Elmi, kagak ada basa-basinya say thank you gitu kan. Makasih ya Teh Novi udah dibantu selama ini, kita udah dikasih ruang buat speak up. Saya sangat menghargai kebaikan Teh Novi gitu kan. Kalau nggak ada Teh Novi, kita nih mungkin nggak bisa lah ada di titik ini gitu kan. Ya gue yakin sih Teh Novi juga nggak butuh gitu kata-kata terima kasih seperti itu gitu. Tapi kan kita ada basa-basinya gitu kan. Dia pelangap-longo, judes, nggak mau salaman, nggak mau nyapa, nggak mau ngomong gitu kan. Tolong ya, gue yakin Teh Novi juga nggak butuh kata-kata terima kasih itu. Cuma kalau miskin, minimal ada tata kramanya, punya attitude, jangan diborong semua gitu. Masa ngucap terima kasih aja lu nggak paham, lu nggak bisa, ya nggak? Itu ilmu dasar loh. Yang anak kecil juga harus tahu, dikasih apapun, dibantu, ditolong, itu harus say thank you. Ini gunanya emang kita memilih ya, mau nolong orang yang kayak gimana gitu. Karena orang-orang modelan Agus dan keluarganya ini, itu nyata guys. Di sini jangan pada baper ya, gue tekankan sekali lagi jangan pada baper. Gue tidak menyinggung orang miskin, tapi gue menyinggung yang mentalnya miskin. Gitu, itu beda ya. Jangan sensi, jangan baper gitu. Enggak, gue nggak sensi sama orang miskin. Gue sensi sama orang yang mentalnya kismin, dipelihara lagi dalam jangka waktu yang lama. Ngomong sama orang begitu tuh muter. Di situ aja dia, nggak nyampe kita ngomong di mana. Ya guys, parah banget sih, ternyata dikabarkan juga istrinya Mas Agus ini tidak ada terima kasihnya sama sekali terhadap Teh Novi atau juga Densu yang memberikan ruang untuk mereka speak up, sehingga sampai saat ini juga telah menerima donasi di atas 1M guys. Dan juga tentunya warganet ini memposisikan dirinya sebagai Teh Novi dan juga Densu itu sangat kesal sekali karena mereka sudah membantu Mas Agus ini untuk pengobatannya melalui open donasi, tetapi ternyata istri atau keluarga dari Mas Agus ini tidak mempergunakan dengan sebaik-baiknya, malah itu dibayarkan untuk membayarkan hutang dan juga soal rumah. Tentunya Teh Novi sebagai orang yang juga mempunyai yayasan melakukan open donasi terhadap Mas Agus tidak terima karena uang tersebut adalah uang belas kasihan, uang donasi, bukan uang yang digunakan untuk seenaknya. Kehidupan lanjutan Mas Agus bukan, tapi ini fokus untuk pengobatannya. Hal tersebutlah yang ditekankan oleh netizen ini terhadap berita mengenai Mas Agus mempergunakan uangnya tidak untuk pengobatan.